English service here or okay? So the English service may be at the side. So I will speak in Indonesian. Jadi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Kita akan meneruskan, saudara, visi yang Tuhan berikan untuk tahun 2025, fulfilling God's plan. Ini sudah saya explore sejak bulan lalu. Terpisah dari hadirat Allah. Dosa membuat orang jadi terlunta-lunta karena dosa itu membelenggu. Ya. Dosa dikatakan rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Anak-anak Tuhan supaya kembali bisa mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Jadi saudara, sebab kalau tidak akan sia-sialah kita hidup di dunia ini kalau sampai kita tidak masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kematian Kristus, pengorbanannya bagi kita, semuanya juga untuk mengembalikan kita kepada posisi supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang percaya. Minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ditarik oleh Bapa. Yesus mengatakan, no one can come to me except the Father draws him to come to me. Jadi tidak mungkin seseorang bisa datang kepada aku kalau tidak Bapa itu menarik dia. Yohanes 6:44 itu. Yohanes 6:65 dikatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikan karunia itu kepadanya. Jadi kehadiran kita jelas karena Bapa yang menarik kita, karena kasih karunia Allah itu ada pada kita sehingga kita bisa datang kepada Yesus. Nah, ini sesuatu yang tentunya sebagai orang percaya kita boleh mempunyai satu kebanggaan tersendiri bahwa kehadiran kita bisa datang beribadah bukan karena siapa-siapa, tapi karena Bapa, Allah Bapa itu yang punya kasih, yang kasih karunia-Nya, anugerahnya memampukan kita untuk bisa datang kepada Yesus. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Oke, saya lihat satu ayat dulu. Kejadian Kisah 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Rasul Paulus ngulang lagi, saudara. Karena waktu itu dia ada di Athena. Ya, background daripada penulisan ini, dia lihat di sana adalah kumpulan filosof ada di sana, termasuk golongan, kalau saudara mempelajari tentang itu, Socrates, apa itu semua ada di sana semua. Dan dia berbicara ini di atas Bukit Agora. Puji Tuhan, berapa tahun yang lalu saya sempat berdiri di Bukit Agora di Athena, melihat bagaimana Rasul Paulus waktu itu berkhotbah di depan para ahli filsafat itu. Ya, jadi waktu itu memang adalah pusat knowledge ada di sana. Jadi orang-orang, kalau saudara baca dalam kisah para rasul itu, bahwa mereka itu setiap hari hanya berdebat soal filsafat di sana. Jadi orang-orang yang sudah pakai ini semua. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Waktu itu dia berjalan mengelilingi kota Athena, saudara, dan dia melihat ada tugu-tugu yang mengatakan bahwa menyembah Allah yang tidak dikenal di situ. Nah, disitulah Rasul Paulus mulai melakukan terobosan-terobosan tentang sharing tentang the good news, kabar baik itu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, karena waktu itu penyembahan berhala semuanya ada dipusatkan dalam kuil-kuil. Ya. Kita tahu pada zaman itu juga Efesus yang termasuk adalah 7 keajaiban dunia, itu pun juga adalah pusat penyembahan berhala dunia pada waktu itu. Sama dengan Yerusalem, ya
setiap tahun orang-orang Israel diaspora dari mana-mana juga datang ke Yerusalem. Efesus pun juga pusat penyembahan berhala, di mana ada upacara tertentu. Seluruh umat-umat yang berhala itu menyembah datang ke Efesus, yang tidak begitu jauh juga dari Athena. Nah, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Dia mulai berbicara membandingkan, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi dengan beraninya dia katakan, dia declare Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa. Dialah bahkan yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya. Jadi semua orang dia diberikan hidup, dia diberikan nafas, ya, dan segalanya, dan dia yang menciptakan. Jadi dia declare di sana untuk mengingatkan bahwa manusia itu seperti itu. Dan ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi, sekali lagi saudara, dari satu orang saja yang cipta Adam dan Hawa waktu itu untuk menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Semua Tuhan yang reign semuanya. He is Lord of Lords, He is King of Kings, He is the Creator of heaven and earth. Jadi apa saja yang direncanakan, yang dibangunnya, jadilah sesuai dengan rencananya. Kegagalan manusia adalah karena dia tidak mengikuti rancangan Allah. Ya, yang sudah saya jelaskan berulang-ulang dalam beberapa minggu terakhir ini. Supaya kita kembali saudara kepada apa yang jadi rencana Allah. Bapak, kalau tidak, masa kita sudah dalam Tuhan kita sampai gagal masuk dalam rencana Tuhan, ya. Dalam beberapa hari ini saya tulis juga di WhatsApp group bahwa hidup ini seperti orang yang sedang bertanding. Hidup ini adalah seperti orang yang masuk dalam sebuah race, satu perlombaan, ya. Kemudian saudara ingat Ibrani 12 ayat 1 bahwa kita diberhadapkan dalam satu pertandingan yang diwajibkan. Berarti we can avoid it. Kita tidak bisa menghindari pertandingan yang diwajibkan, yaitu pertandingan iman. Setiap kita, setiap individu, setiap saudara dan saya masuk dalam pertandingan yang diwajibkan, dan kita tidak bisa avoid itu. Dan kita harus masuk di dalamnya. Nah, dan kita bagaimana juga tapi sudah ditentukan menjadi pemenang dalam Kristus. Oke, kita move on saja. Supaya, ini saudara, ayat 27. Jadi setelah dia membuka itu, ini kan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Supaya mereka mencari dia. Mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, kata menyamar dalam bahasa Indonesia mungkin agak sedikit, saya sudah melihatnya dalam bahasa aslinya sih ya hampir sama dengan yang dalam bahasa Inggris. Jadi saya ambil dari beberapa bagian. God did this so that people would seek Him, then perhaps they would reach out for Him. Ya. Supaya mereka sampai dan akhirnya menemukan Dia. Ya. Jadi orang-orang ini supaya mereka mencari Dia. Jadi jangan mencari knowledge. Waktu itu bicara tentang perdebatan, apa itu ilmu pengetahuan, filsafat waktu itu, filosofi yang ada di kota Athena pada waktu itu. Tapi mereka tidak mencari Tuhan. Ya. Jadi yang diperdebatkan setiap hari itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, Rasul Paulus datang untuk membuat satu terobosan spiritual di sana, satu penginjilan di sana, di mana dia katakan seperti yang tadi ayat-ayat yang sudah kita baca. Sehingga sampailah dalam ayat 27 ini, poinnya adalah supaya mereka mencari Dia. Dan mudah-mudahan sampai ketemu dengan Dia dan menemukan Dia. Jadi tujuannya dengan kata sehari-hari mungkin, percuma kamu berdebat mempersoalkan kepandaian, ya, filsafat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena semuanya itu adalah kesia-siaan. Ya. Yang penting adalah carilah Dia. Dan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan you will reach out Him. Dalam terjemahan yang lain juga,
reach toward him. Jadi sampai kepada dia. Dan akhirnya menemukan dia. Jadi tujuannya, manusia ini kalau sudah terhilang, sudah keluar dari rancangan Tuhan. Sudah keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah menetapkan mestinya manusia itu bisa ngikuti dia, bisa beribadah kepada dia, bisa taat kepada dia. Tapi manusia sudah banyak menyimpang. Nah, masalahnya saudara, berulang kali saya katakan, karena manusia punya free will. Manusia punya kebebasan hak untuk menentukan hidupnya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Saudara dan saya berhak menentukan hidup kita sendiri. Siapa yang bisa ngelarang kita? Nggak ada. No one. Bahkan Tuhan pun juga enggak. Kan saya sudah bisa buktikan balik-balik. Adam dan Hawa itu sudah dikasih tahu semuanya jangan dimakan, semuanya untukmu, satu saja jangan dimakan. Tapi karena manusia punya free will, manusia itu serakah. Semua sudah ada, semua bisa dinikmati, satu yang dilarang tetap aja dimakan. Apakah Tuhan melarang? Enggak. Kan kalau Tuhan katanya sayang kan bisa kan ditampel aja. Atau dibentak lah. Apa Tuhan lakukan itu? Enggak. Tuhan tidak melakukan itu. Karena apa? Kalau mau love, ayolah kita saling mengasihi. Kasih suami istri itu kan sama dengan seperti itu. Saling mengasihi, saling menyintai. Enggak ada pemaksaan. Jadi Tuhan gak mau maksa Adam dan Hawa untuk taat. Enggak. Terserah. Sehingga itulah yang menjadi jalan mereka. Itulah yang menjadi keluar dari rancangan Allah. Sehingga Alkitab menulis, karena kesalahan satu orang, semua keturunannya menjadi orang berdosa. Dan di bawah belenggu dan kuasa dosa. Mengikuti keinginan dosa. Karena terperangkap, terbelenggu. Enggak bisa berkutik. Sehingga apa? Dibutakan. Tidak tahu itu kebenaran. Nah seperti itu, kan betapa naifnya gitu. Tapi kita bersyukur. Karena Allah itu kasih adanya. Dimanapun juga Allah itu sangat mengasihi. Dia tidak ingin, dia punya rancangan, dia punya rencana, harus jadi sesuai dengan rencananya. Saya katakan balik saudara, bahwa tidak ada satupun yang bisa gagalkan rencana Tuhan. Kecuali siapa? Ya kita sendiri. Setan iblis bisa? Nggak bisa. Setan iblis mah nggak ada apa-apanya. Kita ciptaan yang spesifik sekali. Dicipta sesuai dengan gambar Allah sendiri. Ada dignity, ada privilege, ada mandat, ada otoritas, ada kuasa dari Tuhan. Cuma ini semuanya kadang-kadang kita bisa menyeleweng, kita keluar dari rencana Tuhan. Yang membuat kita bisa seperti itu, ya kita sendiri. Maka dari itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita, ya meskipun ini ditujukan kepada ahli-ahli filsafat pada waktu itu, tapi firman ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita kembali mencari Dia. Dan mudah-mudahan sampai dan menemukan Dia. Walaupun kita tahu Dia tidak jauh dari kita. Hanya sejauh hati dan bibir kita. Amin. Hanya sejauh hati dan bibir kita saja. Allah itu tidak jauh dari kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih baik aku pergi, supaya aku bisa mengirimkan apa yang menjadi janji Bapa itu. Yaitu akan dikirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos. Yang sejajar setara dengan Yesus. Yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kita yang ada dalam Tuhan. Yang percaya Tuhan. Saat ini. Yang ada di dalam Kristus. Ini bukan satu hal yang kebetulan. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena ditarik oleh Bapa, kita tidak mungkin bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan, kalau kita masih ada roh setan, nggak mungkin bisa percaya Tuhan. Tapi kalau kita bisa percaya Tuhan, karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, amin. Karena Roh Kudus ada dalam kita, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Hanya 1 Korintus 12 ayat 3. Hanya Roh Kudus yang bisa mengaku, yang bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Roh lain gak bisa. Ya. Ayat 28. Yang A saja. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menyamar dan menemukan Dia. Walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, ada kehidupan.
In Him we live and move and exist. Jadi mengapa dia katakan hidup? Karena orang yang di luar Tuhan itu sebenarnya sudah mati secara rohani, secara spiritual, dead. Tapi kalau kita sampai bisa menemukan Dia, kita mencari Dia, dan kita menemukan Dia, kita akan mendapatkan kehidupan itu. Meskipun manusia akhirnya mati, tapi secara fisik, saudara. Ya. Jangan salah. Jadi makanya kalau kita sebagai orang percaya jangan sampai kita takut dengan kematian. Karena mati di dalam Tuhan itu bahasa aslinya adalah tidur. Saudara. Sampai nanti waktu Tuhan datang kita dibangunkan kembali dari tidur kita. Jadi nggak ada yang kita takuti dalam hidup ini. Nah, in Him we live and move and exist. Jadi hanya di dalam Tuhan kita itu mendapatkan kehidupan. Dan kita benar bisa bergerak secara apa? Bebas. Karena tidak dibawa belenggu dan ikatan dosa. Kita eksis karena Dia. In Him we live and move and exist. Di dalam Dia, kehidupan hanya ada di dalam Dia. Karena Dia memang sumber kehidupan. Di luar Dia nggak ada kehidupan. Yang ada cuma kematian. Tetapi kita bersyukur saudara. Minggu lalu kita sudah ada Holy Communion perjamuan kudus. Bahwa kita diingatkan tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Sehingga karena Dia sudah berkorban bagi kita. Maka yang percaya karena anugerah Tuhan tadi itu. Semua dosa kita di wipe out. Dihapuskan. Sejauh timur ke barat. Demikianlah Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita dari kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Setiap hari kita masih melakukan dosa. Tapi bukan berarti bahwa kita itu akan menerima penghukuman dari Dia. Tidak. Karena apa? Karena iman percaya kita. Maka kalau kita sudah tahu itu, kita seharusnya bagaimana menata hidup kita supaya kita benar-benar sesuai dengan rencananya. Sungguh indah sekali. Tapi kembali lagi, tergantung kepada kita masing-masing. Tergantung kepada bagaimana respon kita kepada panggilan Tuhan. Sebab setiap kita ini kan dipanggil oleh Tuhan, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa mendrive kita kecuali diri kita sendiri. Kalau sampai kita keluar dari rencana Tuhan, karena kita sendiri. Karena kita terlalu masih banyak duniawinya dan lain sebagainya. Dan itu kenyataan yang ada. Maka kepada jemaat Filipi waktu itu diingatkan. Saudara-saudara, ini tulisan bukan untuk orang yang tidak percaya. Tapi suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini kepada orang percaya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ini berulang-ulang berarti kerap kali. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Orang percaya tapi hidupnya masih menjadi seteru salib Kristus. Enemies of the cross. For as I have often told you before and now say again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Jadi masih banyak orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah, yang sudah dimampukan untuk bisa datang kepada Tuhan, tapi hidupnya sebagai enemies of Christ, of the cross. Menjadi seteru salib Kristus. Nah, kalau seperti ini saudara, akhirnya apa? Alkitab mengatakan sia-sia pengorbanan Tuhan bagi kita. Dan kita ingin supaya pengorbanan Tuhan pasti tidak sia-sia dalam hidup kita masing-masing. Karena hidup ini mau berapa lama sih? Kita di dunia ini mau berapa lama? Musa mengatakan manusia 70 tahun saja, lebih dari itu ya sakit-sakitan.
Kalau bisa hidup ya itu bonus, tapi ya sakit-sakitan aja. Tapi Allah mengatakan hidup manusia 120 tahun. Musa mengatakan 70 tahun saja. Setelah itu ya sakit-sakitan. Bener ya Cimelan? Saya sudah melewati 70 tahun. Kata istri saya, kamu ini kok sekarang kok agak loyo-loyo toh. Kok nggak kayak dulu toh. Ya firman Tuhan nggak bisa kasih ngelawan bagaimana saudara, ya kan? Tapi saya percaya orang dalam Tuhan punya kekuatan extraordinary, amin. Saya ingat Kaleb, waktu dia umur 80 tahun, tenaga aku masih sama dengan waktu aku umur 40 tahun. Aku masih sanggup berperang. Nah, saya percaya kita anak-anak Tuhan masih sanggup berperang, ya, meskipun kita sudah melewati 70 tahun, amin. Amin Pak. Karena kekuatan itu adalah dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Amin saudara. Makanya dalam dia kita hidup, kita ada, kita eksis. Karena semua itu ada dalam Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan kita masih eksis sampai hari ini. Dan kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan juga tidak mau kita sampai tidak mencapai sasaran rancangan Allah yang sudah dirancangkan kepada setiap kita. Karena Tuhan ingin setiap kita bisa masuk dalam rancangannya, menggenapi semuanya. Ya, sehingga kita bisa mencapai garis akhir, mencapai finish, ya, and finishing well. Ya. Seperti Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir dan aku tetap menjaga imanku teguh sampai garis akhir. Jangan sampai kita di tengah jalan patah, saudara. Ya. Ada banyak teman-teman saya juga yang dulunya menggebu-gebu luar biasa. Tapi pada akhirnya setelah dia sukses, setelah dia mendapat posisi yang bagus dan lain sebagainya, dia mulai saudara away dari Tuhan. Sayang. Jadi tapi ya siapa yang bisa mau memaksa? Siapa yang bisa mau mengingatkan dia kalau dia sendiri nggak mau diingatkan gitu. Jadi sesungguhnya tergantung dari kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untuk kita. Supaya kita bisa masuk dalam rencananya. Dan kekekalan bersama Kristus yang sudah dijanjikan itu. Kalau tidak sia-sia apa yang dia korbankan di atas kayu salib bagi kita saudara. Tapi saya percaya setiap kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Amin. Amin saudara. Oke, move on. Ayat 19 tetap masih dalam Filipi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi orang-orang percaya, tapi ternyata sudah diingatkan, ingat akan masuk kepada kebinasaan. Kalau tidak berbalik. Ya. Karena mengapa mereka? Karena Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Padahal ini orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, dan orang yang sudah ada dalam Tuhan. Maka Rasul Paulus tadi, kalau kita lihat ayat sebelumnya, adalah berulang-ulang aku mengingatkan, berulang-ulang, bahkan sambil menangis katakan. Ya. Karena seperti yang telah kerap kali kutakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai itu. Kerap kali kukatakan. For as I have often told you. Sering kali. Sudah sering. I have told you. I have often told you. Saya sudah sering memperingatkan kepadamu. Berulang-ulang. Bahkan sekarang juga aku peringatkan sambil menangis dia katakan. Supaya jangan sampai kita menjadi seteru salib Kristus. Karena kalau tidak nanti saudara kesudahan kita adalah kebinasaan. Tapi Tuhan tidak merancangkan kita untuk binasa. Tuhan merancangkan kita sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Kita bersyukur bahwa kita saat ini ada karena kita memang adalah masuk dalam rencana Tuhan. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita sudah ditentukan saudara.
kita bukan warga dunia ini. Di dunia hanya sementara. Karena keluarga kita adalah dalam surga. Bersama dengan Dia. Tidak ada tempat yang lebih indah selain bersama dengan Dia. Maka ayat pertama tadi katakan bahwa kita harus mencari Dia. Reaching out toward Him. Sampai kepada Dia. Dan menemukan Dia. Pertanyaannya, orang yang benar-benar dengan tulus hati mencari Tuhan, kira-kira nemukan tidak? Orang yang benar-benar dengan tulus hati mencari Tuhan, pasti menemukan Dia. Karena Tuhan tidak akan mengingkari janji firman Tuhan, tidak. Pertanyaannya, masalahnya adalah, apakah kita benarkah dalam hidup ini, dalam kesibukan kita, entah apakah itu. Masihkah kita ada waktu untuk mencari Tuhan dengan benar? Kita harus hati-hati saudara dalam hidup ini. Jangan sampai tertipu dengan keadaan yang bisa menggoncang iman kita. Ya. Sehingga kita away dari rencana Allah. Sehingga kita keluar dari rencana Allah yang sudah direncanakan bagi kita. Maka tadi pagi saya tulis di WhatsApp grup juga bahwa Yesus katakan, apa yang dicari bangsa-bangsa janganlah engkau cari. Matius 6:32. Apa yang jadi bangsa-bangsa jangan kau cari. Tapi carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain akan diberikan kepadamu. Jadi istilahnya, jangan kamu cari. Yang dicari bangsa-bangsa jangan kamu cari. Carilah kebenaran itu dulu. Carilah kerajaan Allah itu. Karena kita akan masuk ke dalam kerajaan itu. Kita harus mencari kerajaan itu dan kebenarannya. Bangsa-bangsa gak mencari itu. Yesus katakan bangsa-bangsa gak mencari itu. Tapi yang dicari bangsa-bangsa, jangan kamu cari. Kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. The people belonging to God. Kamu harus mencari Dia. Sehingga waktu kita mencari Dia, menemukan Dia. Dan kita tahu akhirnya tujuan hidup kita ini apa. Benar saudara. Dari pertobatan saya sendiri aja, ya, secara pribadi. Saya bisa berani bicara ini juga, karena saya mengalami sendiri. Kalau saya tidak mengalami, saya nggak akan bisa. Secara rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Rancanganku siapa mau jadi pendeta. Nggak ada, saya nggak ada turunan pendeta. Saya keturunan pengusaha, iya. Saya seorang pengusaha, iya. Nggak ada. Tapi dengan apa yang Tuhan izinkan, kan saya melihat iman yang ada dalam papa mama saya, itu Tuhan perhitungkan. Kesetiaan papa mama saya dalam melayani Tuhan, itu yang Dia perhitungkan. Dan itu pun juga saya temukan langsung dalam Alkitab yang Roh Kudus bicara telah ke saya sendiri. Kalau engkau melayaniku dengan tulus tanpa pamrih, aku akan perhitungkan kepada anak cucumu. Saya pegang itu saudara. Bahwa janji Tuhan pasti iya dan amin. Jadi keputusan kita sebagai orang tua, ya, di sini orang tua, anak-anak muda di situ. Apa yang kita putuskan hari ini, itu menentukan masa depan anak-anak kita dalam segi spiritual, kerohanian. Saya ingat satu kali ketemu seorang hamba Tuhan yang cukup besar, karena dia wakil ketua dari denominasi yang besar sekali. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Suatu kali KKR bersama dengan saya. Dia katakan waktu duduk minum kopi, Priyongki Yuno, saya sebetulnya sudah jauh dari Tuhan. Padahal papa mama saya pendeta. Keluarga saya itu banyak jadi pendeta. Karena dari engkong emak saya juga semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan semua. Nah, saya simak saudaranya. Saya terhilang.
akhirnya dia masuk di dalam dunia, dia jadi wartawan waktu itu. Dan Tuhan izinkan saudara, dia meliput satu olimpiade. Kalau nggak salah di Argentina atau di mana gitu. Pokoknya di Amerika Selatan. Tiba-tiba dia kehilangan paspornya. Bukan cuma paspor, sama uangnya semua. Di negara yang asing bagi dia. Baru dia darat, nggak lama nggak tahu, saya lupa lagi kenapa hilang, jatuh dicuri orang atau bagaimana. Tapi dia katakan Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga dia desperate di negara yang asing, yang tidak berbahasa Inggris. Dia nggak punya apa-apa. Dia mau kemana sekarang? Nah, Tuhan itu baiknya di sana. Seorang anak, saya masih ingat sekali, kira-kira 10 tahun. Berjalan di depannya, anak ini bawa traktat. Traktat itu dikasih ke dia. Di traktat itu mengingatkan tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan. Dan waktu dia baca, dia menangis. Aku sudah jauh denganmu Tuhan. Hanya seorang anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dia. Dalam keadaan desperate, kehilangan segala-galanya. Dan di situ dia katakan, aku janji Tuhan. Setelah pulang dari negara ini, gak tahu bagaimana aku bisa pulang ini. Aku akan melayani engkau. Dan akhirnya dia menjadi top, saudara. Wakil ketua denominasi yang sangat besar sekali. Dan dia katakan sama saya, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidupku. Tapi aku menyimpang dari rancangannya. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan izinkan. Sehingga aku kehilangan segalanya. Sehingga aku sudah hopeless. Mau kemana nggak tahu. Dia katakan seperti itu. Nggak punya uang, paspor nggak ada identitas, ada di negara yang tidak berbahasa Inggris di Amerika Selatan, nggak tahu di Argentina apa di mana gitu. Saudara, akhirnya dia cuma bisa menangis kepada Tuhan. Dan dia akhirnya di sanalah dia menyampaikan nasarnya. Dia bernasar, Tuhan, setelah engkau berbicara dan aku mendapatkan dari anak kecil ini, aku tahu bahwa engkau yang mengingatkan aku. Aku bertobat. Dan setelah aku kembali, aku akan kembali melayani engkau. Saudara, betapa indahnya hidup ini. Ada banyak jalan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sehingga tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup, berarti itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mencari Tuhan. Untuk menemukan Dia. Sehingga waktu kita menemukan Dia, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, satu sukacita yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Saudara. Uang pun tidak bisa gantikan. Kedudukan atau apapun juga, nama besar, nama populer, nama apalah. Maka saya katakan berkali-kali, jangan cari popularitas. Jangan cari supaya dikenal orang. Jangan jadi supaya kita jadi safe center. Tapi jadilah seorang yang rendah hati, yang tahu rencana Tuhan, yang tahu apa yang menjadi bagian kita, sehingga satu kali Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Dan saya benar-benar saya melihat, saudara, bahwa yang Tuhan Yesus katakan itu benar sekali. Maka Dia katakan dalam ayat yang lainnya, apabila engkau mengetok pintu, maka pintu akan dibuka. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau meminta, engkau akan mendapat jawaban. Tuhan berbohong? Tidak, saudara. Asal kita, dalam ayat sebelumnya dalam Yeremia dikatakan 2 atau 3 minggu lalu, asal dengan sepenuh hati. Kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati, mencari Dia dengan sepenuh hati. Dia katakan, pasti aku akan engkau temukan. Dan aku akan memulihkan keadaan. And I will restore your position. Dia katakan, aku akan pulihkan engkau. Jadi saudara, apabila kita hari ini banyak
peperangan yang terjadi dalam hidup kita, peperangan iman, masalah, pencobaan apapun juga, jangan melihat kepada diri kita, jangan melihat kepada keberadaan kita. Karena hidup kita sudah ditebus, sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Aku, bukanlah aku lagi, Paulus katakan, tapi Kristus yang ada dalam aku. Itu dahsyat, saudara. Dan kiranya pagi hari ini setiap kita pun juga bisa, apa yang jadi rencana Tuhan, jadilah, jangan sampai enggak jadi. Ayat terakhir, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever and ever. And amen. Kita tulus-tulus saja di hadapan Tuhan. Semuanya pasti mulus. Kita benar-benar saja di hadapan Tuhan. Masalah kehidupan, Tuhanlah yang tanggung jawab. Jangankan manusia. Dikatakan, mengatur, Yesus katakan, lihatlah burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Apakah Bapakku tidak memelihara? Apalagi engkau, dikatakan. Mengapa engkau khawatir dengan hidupmu? Nah, mari saudara, pagi hari ini saya tidak perpanjangkan. Tapi ajakan bagi hari ini, encouragement dari firman Tuhan bahwa carilah Dia sampai engkau menemukan Dia. Sehingga waktu kita temukan Dia, maka kita tahu ada rancangan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Sehingga kita tidak hidup menjadi orang yang egois, tapi yang tahu diri di hadapan Tuhan. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada Tuhan seperti kita pada pagi hari ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa datang beribadah kepada Dia. Membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan supaya mereka juga satu kali mengenal Tuhan. Karena kalau tidak, ini apalagi kehidupan di Australia ini begitu seperti ini, saudara. Kalau kita tidak didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, nanti sesudah SMP, SMA, apalagi di uni, bisa hilang, saudara. Kalau kita tidak bawa mereka kepada kebenaran itu. Tapi kalau kita bawa kebenaran itu, adalah tugas roh nanti yang akan mengingatkan dia sendiri. Karena kita, anak-anak kita, istri, suami kita, orang tua kita, masing-masing adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tugas kita hanya bagaimana kita memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Setelah itu selebihnya adalah bagaimana anak itu untuk bisa menjadi penurut. Bagaimana anak itu bisa menjadi membuka hubungan pribadi dalam mencari Tuhan. Karena waktu anak-anak kita benar-benar dengan setia, dengan tulus mencari Tuhan, pasti mereka akan temukan Tuhan. Dan kalau temukan Tuhan berarti temukan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah. Karena kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita hanya ada dalam Kristus. Yang lain adalah semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada dalam Tuhan. Yang lainnya semu, saudara. Jadi berbahagialah bagi kita yang ada dalam Tuhan. Maka segala sesuatu adalah dari Dia, keberadaan kita dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Maka bagi Dialah semuanya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Kita hanya bisa, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mencipta aku. Engkau sudah mempunyai rencana yang besar dalam hidupku. Dan biarlah Tuhan, terus tuntunlah, pimpinlah, bimbinglah. Supaya aku bisa masuk dalam rencanamu. Itu yang dari doa saya. Setiap hari, setiap pagi. Doa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara juga supaya bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tersisihkan akhirnya. Tidak, saudara. Kita dulunya manusia biasa, tapi setelah dalam Tuhan, we are the extraordinary people of God. Itu. Kalau kita the people, the extraordinary people of God, we should be different from the world. Kita harus berbeda dengan dunia. Hidup kita harus berbeda dengan dunia. Karena kita menjadi orang yang luar biasa bukan karena kita, tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena Dia mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, supaya kita hidup dan bisa bersama dengan Dia. Mari kita cari Dia. Musician dan singer, please come.
Ada lagu Ku Cari Wajahnya.